teman-teman kepala desa ada kekhawatiran. Ketika berhenti Pak, gua ada di mana lagi nih posisinya? Ini loh Pak kadang-kadang. Makanya ini yang perlu kita berikan sebuah edukasi terhadap para kepala desa. Nggak usah takut dengan hal itu. Justru dengan berhenti dia jadi kepala desa, dia punya kegiatan di sana. Ya kan? Ada jaringan mestinya. Iya tadi kan udah punya kegiatan di sana. Ini malah jadi salah tafsir, salah arti, malah jadi multi tafsir ya. Wah, kita nggak dapat bagian nanti di sana kalau udah berhenti. Ini kan salah kan? Padahal kan dia bisa penyertaan modal secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan MWS Video. Hari ini saya kembali lagi ke Rumah Inspirasi. Tapi bagus Pak Surta akan menunjukkan, saya akan memberikan contoh dulu. Ini penting Pak. Karena kalau nggak ada contohnya sulit mendorong. Harus rame-rame itu kepala desa itu ke apa namanya? Ya kita rencana launching awal itu mau undang dari bupati, gubernur, para perwakilan desa masing-masing kabupaten gitu kan, sehingga dia bisa lihat sendiri gitu kan. Jadi saya lihat gitu. Jadi kan kepala desa juga banyak dari latar belakangnya dari berbagai disiplin ilmu, termasuk latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Tapi saya lihat cenderung para kepala desa tuh lebih senang praktek Pak sekarang ketimbang bimtek. Ya ketimbang bimtek ya. Artinya praktek. Misalnya gini. Oh, ini bicara BUMDes, ya sudah ajak aja ke tempat BUMDes yang maju. Sehingga kepala desa itu sebenarnya lebih bagus begitu. Tadi kata Bapak, ikatan emosional pulang dia akan tersugesti. Walaupun tadi berbeda alamnya. Kalau di sini misalnya air, di sana apa gitu wisata, di sini misalnya ada sembako gitu karena keadaan lingkungan masyarakatnya tadi. Nah, tapi saya lihat kebanyakan teman-teman kepala desa ada kekhawatiran. Ketika berhenti Pak, gua ada di mana lagi nih posisinya? Ini loh Pak kadang-kadang. Makanya ini yang perlu kita berikan sebuah edukasi terhadap para kepala desa. Nggak usah takut dengan hal itu. Justru dengan berhenti dia jadi kepala desa, dia punya kegiatan di sana. Ya kan? Ada jaringan mestinya. Iya tadi kan udah punya kegiatan di sana. Ini malah jadi salah tafsir, salah arti, malah jadi multi tafsir ya. Wah, kita nggak dapat bagian nanti di sana kalau udah berhenti. Ini kan salah kan? Padahal kan dia bisa penyertaan modal secara pribadi, ya kan? Atau gimana lah tadi harapan saya itulah gitu ya. Jadi atau mungkin pemasok, apa gitu kan? Pak. Pemasok barang dia maksudnya. Dan kalau saya dimulai dari Ikatan Serjana Desa Pak. Jadi saya undang dulu para pemikir-pemikir yang ada di desa itu para serjana saya undang Pak. Saya undang. Nih, Pak. Saya malah ini untuk referensi baru saya undang di desa. Itu yang lulusan S1 ya. Warga desa. Ya, sarjana dan mahasiswa. Saya ajak warga desa situ. Toh warga desa saya ajak dialog. Saya bilang bahwa membangun desa tidak cuma dengan diri saya. Siapa saya kalau bukan saudara yang mau bantu saya? Punya pemikiran apa? Nah, di situ akhirnya saya jujur Pak kalau nggak corona ini desa saya ini program jalan Pak. Saya nggak muluk. Desa saya ini punya program para sarjana siap menyumbangsikan pemikiran untuk ngajar. Kayak paket A, paket B, paket C. Karena sudah berkeluarga kan banyak masyarakat yang tidak punya ijazah. Nah, tapi dia harus belajar dan dia harus punya pendidikan lebih baik kan. Itu teman-teman rekan-rekan masyarakat saya siap. Dari tingkat SD sampai SMA dia siap mau mengajar. Misalnya sekolah malam, saya pernah jadi kepala sekolah SMA malam Pak saya. Jadi, ya saya pernah SMA malam. Jadi SMA malam itu belajarnya malam hari, siang kan kerja. Jadi dia belajar, saya kepala sekolahnya waktu itu. Jadi saya bilang, ayo kita bangun desa kita. Targetnya 5 tahun bebas ijazah. Dalam kategori dia punya jenjang pendidikan lebih baik. Misalnya gini, dia punya skill dalam bentuk security. Nggak bisa dong dia punya skill security bisa silat. Tapi dia di situ butuh formal kan. Ijazahnya nggak ada. Bandara, entar lagi tadi perumahan FIK 2. Ya kan? Begitu mewah, pasti butuh security yang disiplin, punya desain karakter. Gitu, Nah, disertai dengan tadi pendidikan formal harus ada. Ini kan juga mengurangi minimalisir pengangguran akhirnya kan. Dengan dia punya ijazah, dia punya silat, kemampuan dalam bentuk bela diri, sehingga dia tidak canggung lagi untuk menjadi security. Nah, biasanya security juga butuh pendidikan. Nah, ini pemikiran saya ke depan di sana. Saya siapkan para sarjana, termasuk BUMDes. Ya udah, kamu di BUMDes ini. Nah, misalnya tadi kamu manage juga bahasa Inggris di sana.
Jadi sarjana-sarjana itu kita berdayakan, termasuk mahasiswanya. Nah, bahkan saya jujur Pak, lama saya waktu itu menyepot anak-anak dari SD Pak sampai universitas yang juara 1 itu sampai juara 3 waktu itu. Saya hampir 12 tahun jalan. Setiap habis lebaran anak-anak ke rumah sama orang tuanya bawa rapot, bawa ijazah. Assalamualaikum Pak Lurah, ini anak saya juara 1. Saya parap aja tuh di rapotnya, bahwa itu udah saya tandain bahwa dia udah juara. Saya reward lah, nggak besar, rewardnya kecil. 200.000 bakal beli buku, nambahin itu. Nah, tapi saya nitip sama orang tuanya. Ibu bapak, ini adalah regenerasi saya ke depan. Saya nitip ya, tolong artinya asuh yang baik, didik yang baik di rumah. Karena pendidikan itu lebih banyak informal ketimbang formal kan. Kalau non formal kan di masyarakat. Jadi informal itu lebih banyak, saya bilang. Jadi saya nitip sama orang tua itu. Nah, sekarang ada Pak yang lebih parah di masyarakat itu. Penyakit orang tua. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau pagi itu kumpul, itu di saya itu berjanji. Kalau dulu kan berjanji baca rawi. Inna fatahna laka fatmu bina dulu gitu kan. Sekarang di sana berjanji apa? Yayasan minjem duit. Setiap pagi. Ibu-ibu tuh 20 orang, 30 orang itu saya pusing. Sampai saya punya data, tahunya gini, Bapak boleh ke desa saya. Saya tahunya gini. Pas ada corona, banyak ibu-ibu menangis ke rumah dan ke desa suruh apa? Hentikan bayar yayasan. Yang mingguan. Ya, yang bulanan, yang harian. Sampai saya hitung ada 11 yayasan. Tapi nggak ada edukasi untuk dia usaha baik. Saya sampai marah dengan para pemilik yayasan datang ke desa, Pak, karena pro kontra. Kata pihak yayasan yang menyimpan uang, Pak ini tetap harus bayar. Kata masyarakat, Pak ini corona, kita bayar dari mana? Di situ saya akhirnya tahu bahwa di desa saya ada yang banyak yang minjem uang, ibu-ibu. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang pihak yayasan, kenapa masyarakat saya nggak diajarkan edukasi dalam bentuk usaha? Kalau dia minjem 5 yayasan, 1 juta saja, 5 juta, diajarkan bagaimana dagang bala-bala, 5 juta berapa tertampa itu bala-bala. Bisa jadi bos bala-bala, saya bilang. Kenapa dia taruh di sekolah ini, taruh sekolah ini, taruh sekolah ini. Ternyata itu tidak ada edukasi pembelajaran usaha. Jadi dipinjamin saja yang ada. Nah, itulah berjanji itu tanggung renteng, Pak. Jadi yang nggak bayar, kalau kata orang kamu saya, wah, diomelin sama kelompok lain harus bayar. Karena kalau nggak dibayar, nggak dapat pinjam lagi. Ini kan persoalan bagi saya muncul. Di satu sisi saya menghindari dari persoalan riba, ya kan? Karena itu bunganya tinggi loh Pak. Di sisi lain kebutuhan dia saya nggak bisa. Nggak bisa hadir di situ Pak ya. Ya, inilah ini persoalan, ini bukan cerita loh Pak, ini fakta. Di beberapa daerah juga hampir sama. Itu hampir sama Pak. Iya kan? Nah, ini kan udah penyakit bagi saya. Untuk orang saya udah penyakit hati. Karena demen dipinjemin, ya kan? Bayar ngambil, tapi nggak ada kejelasan usahanya. Nah, pihak yayasan maksud saya agak emosional saat itu saya di desa. Kenapa saudara, masyarakat saya nggak diajarkan proses pembelajaran usaha? Misalnya tadi, kalau 5 yayasan 1 juta, 5 juta, ya, dia sudah dagang bala-bala atau dagang cendol atau dagang es, dia jadi bos es, dia jadi bos cendol, ya kan? 5 sekolah, 4 sekolah, jadi minjemnya nggak selamanya, cukup ada batasan sampai dia punya modal sendiri. Ini enggak. Ini juga sudah penyakit bagi saya. Nah, tantangan seorang pemimpin menganalisis tentang masyarakat seperti itu. Ini dilema loh Pak. Kalau persoalan desa itu kalau kita ceritakan hari ini tuh sampai surut matahari. Ya, jadi kembali ke BUMDes. Jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman kepala desa ya, baik mungkin di saya kabupaten maupun provinsi Banten. Kerja itu Pak untuk dari pengurus apa namanya? Iya, asosiasi. Justru tadi saya kan akan saya kolaborasikan. Selain misalnya tadi kan contoh dulu. Iya. Gitu kan, mungkin selanjutnya dan waktunya ini kan waktunya juga kan berjalan nih. Berjalan. Itu mencontohkan itu cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun atau mungkin berapa? Sebenarnya kalau yang nanti di desa saya ini berjalan bisa sampai 1-2 tahun Pak. Target saya Kampung Inggris berjalan, tadi yang masalah BUMDes penyaluran bahan pokok ke masyarakat berjalan. Di saya itu ada gedungnya Pak, sedang didesain, dibikin rak-rak sudah selesai. Saya terima kasih dari kelompok peduli umat itu. Asal itu jalan, ya udahlah saya mungkin per kabupaten, tokoh-tokoh kepala desa di kepala desa itu. Setiap desa di kabupaten ada pengurus lagi ya? Iya ada. Jadi nanti saya undang. Pertama dimulai dari BUMDes dulu deh. Ya, kan ada yang aktif Pak BUMDes. Dari aktif yang non aktif. Kalau di Banten itu kan kota 4, kabupaten 4. Berarti desa ada di 4 kabupaten itu. 4 kabupaten Pak. Nanti kita undang misalnya ketua asosiasi kecamatan dulu dengan ketua asosiasi kabupaten. Ini loh gitu kan.
Atau nanti di desa teman saya lagi, misalnya di mana di Lebak. Di Lebak juga ada Pak, di Pandeglang juga ada yang beliau itu gula aren. Yang di Lebak kan ada gula Iya kan, aren gula halus itu gula ya? gula aren di Lebak. Gula aren apa Ya semua kan, ya, semua. ya kan bagus tuh gula arennya. Saya pikir itu juga kan bisa dikembangkan. Sebenarnya tadi Pak, persoalan penjualan. Pemasaran. Iya, Nah, itu pemasaran. mungkin Masyarakat bumdesnya kita ini harus masuk ya. yang menjadi persoalan tadi market, pemasaran. Itu kalau produksi mungkin dia bisa. Jadi kalau dia produksi bisa sebanyak mungkin, kemudian pemasarannya lemah juga Iya. timbul persoalan untuk Udah. dia. BUMDes maksudnya di sektor market saja. Nah, kita di market itu gitu, di market. Karena jangkauan BUMDes besar karena punya modal, ya kan, punya fasilitas, Sementara ya kan, yang- kelompok yang- masyarakat kan terbatas. Paling dia cuma bisa produksi berapa kantong per hari. Kan bisa saja Pak, BUMDes juga misalnya membuat ketahanan pangan kan bisa saja. Iya, iya, iya. Bisa, Kenapa tidak kan BUMDes misalnya jadi lumbung beras, bisa. Jadi lumbung padi, supaya harga stabil. Iya. Nah, itu yang saya bilang di sini, Pak. penyertaan modal Nah, itu. Di Pak sini, Abu kan kasusnya di sini. Rumah, Iya. apa namanya, rumah inspirasi Iya. kan. Nah, ini gimana tuh? Nah, kalau di sini saya mencoba menginisiasi itu. Jadi di sini, Pak, potensinya kalau Bapak lihat semuanya tanam apa pertanian. Ya, pertanian ini. BUMDes yang ada itu aneh Pak, BUMDes yang ada unit kerjanya fotokopi penjualan ATK. Nggak nyambung Pak dengan potensi. Jadi Alam apa- dengan ya, alam. potensi dengan unit usaha. Ya sampai kapanpun BUMDes ini akan sulit maju. Dan petani akan tidak bisa punya harapan. Kenapa kok tidak apa tadi Pak sebagai bulog tadi kan artinya menstandarkan unit usahanya mengambil barang dari petani dengan harga yang standar kemudian langsung dijual kepada market Ya, pasar. jadi nanti Kan gitu. kalau BUMDes selaku dijadikan ketahanan pangan, jadi memotong, memangkas para tengkulak-tengkulak Ya, ini. betul. Jadi Berarti terlalu banyak idealnya standar. BUMDes adalah berbisnis pada potensi desa Potensi. ya. Potensi desa. Ya, itu. Ya kan, jangan keluar dari potensi. Dan gitu memang kan. ada nilai sosialnya. Iya, iya, BUMDes iya. itu Iya, bukan iya. sebatas mencari Tidak nirlaba, Iya, tapi iya. pemberdayaan masyarakat, ya kan? Iya. Bagaimana efektivitas beliau ke depan lebih baik. Kan ada dua fungsi Pak, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Sosial. Iya, iya, Ya, iya. kadang-kadang Gitu. kita lupa nih. Yang Fungsi, sosialnya ya. fungsi sosial, lupa dua-duanya, ekonomi juga nggak masuk kan gitu. Padahal sebenarnya kan ekonomi dari potensi sosial itu masyarakat apa memberdayakan. Apalagi masyarakat, pertanian Pak, memberikan BUMDes misalnya potensi. bisa menyalurkan pupuknya dulu, pembibitannya dulu, ya kan? Iya betul. Nggak selalu penyertaan modal. Jadi dari pupuk, dari bibit saja sudah punya nilai. Iya. Jadi dari BUMDes ke BUMDes gitu kan, atau dari dari masyarakat ke BUMDes, dari BUMDes ke masyarakat lagi. Kayak tadi masalah ada peminjam tadi. Tengkulak-tengkulak itulah istilahnya. Tengkulak itu kan sebenarnya bisa BUMDes hadir di sana Pak melalui apa semacam. Tidak dimonopoli kan akhirnya. Iya, lembaga keuangan mikro yang diinisiasi oleh BUMDes untuk ini apa namanya peminjaman itu Pak. Semacam apa ya? Ya kredit, Iya, iya, kredit desa. Simpan pinjam. Iya simpan pinjam lah ya. Simpan pinjam ya. Cuma Itu kan kalau bisa simpan pinjam hadir. kan kembali lagi ke zaman dulu. Iya, jangan dulu. Nah, tadi mungkin dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bappenas itu kan ada pengentasan kemiskinan itu Pak. Kita membuat analogi semacam ada 3 klaster ikan, memancing dan memberikan perahu. Memang yang langsung itu perlu Pak, karena tidak semuanya orang mampu untuk diberikan kail. Jadi orang yang miskin, istilahnya poor of the poorest itu Pak, orang yang paling miskin dia nggak mungkin kita kasih modal Pak, dikasih modal pasti habis. Maka ini sasaran ini penting, tapi tadi harus ada klaster betul. Ini betul-betul orang miskin, kita masalahnya nggak punya data itu. Nah kalau miskinnya sudah selesai Pak, artinya urusan perut udah beres nih. Kan kalau urusan perut harus makan Pak, nggak mungkin kita kasih modal kan, kasih dia makan. Kasih modal hilang. Karena namanya miskin kan Iya, perut, memang. urusan perut. Tapi ya. gini loh Pak, saya punya konsep waktu Raskin. Misal gini, Raskin per tahun anggap 1 miliar Iya. ya per tahun. Kita bisa plan lokal di tingkat desa, kriteria orang miskin kan ada. Itu dia maksud saya. Nah, disitulah diplanlokan lewat Musdes. Iya. Misalnya saya deh, desa Babakan Asem, anggaplah hasil pleno Musdes, kriteria orang miskin misalnya ada 100, ya kan? 100 orang miskin. Nah, ini ada tahapan maksud saya. Uangnya 1 miliar, lebih baik dari yang 100 misalnya kita berikan 10 rumah. Iya. 10 rumah dari yang 1 miliar kan 100 juta. Iya. 50 juta untuk bedah rumah. Sekarang kan ya bedah rumah 30 juta.
Ada yang 20 juta loh bedah rumah, lucu saya bilang. 20 juta bayar tuang juga habis, dirubuhkan rumahnya bisa nggak jadi lagi. Nah kalau 100 juta, 50 juta bedah rumah, Bener. saya yakin dia layak huni. Terus misalnya 30 juta untuk badan usaha dia, pemodal. Ya, 20 juta tunjangan kesehatan dan pendidikan dia. Maka berangsur-angsur, ya kan, bertahap 10 tahun misalnya angkatan saya nih 2 periode jadi kepala desa. Itu orang miskin yang 100 orang habis. Ini konsep saya pada saat itu. Saya inginnya seperti itu. Nah, kalau dia masih miskin berarti dia orang malas, singkirkan saja dari desa. Berarti kan dia tidak mau maju karena udah diberikan modal, rumah disiapkan, tunjangan kesehatan pendidikan disiapkan. Ini maksud saya konsep ini dicoba, saya eksperimenkan di desa saya deh. Kenapa? Kalau kriteria orang miskin nggak terlalu banyak, Pak. Tapi sekarang orang ngaku miskin semua kalau datang dana dari pemerintah. Ngaku miskin. Kalau perlu kalimat hajinya aja, hajinya hilangkan karena malu orang haji dari raskin. Nah, itu dia, Pak. Iya, itu banyak loh, Pak, kayak gitu. Memang harus diklaster. Tadi ada data betul-betul orang miskin, ada orang yang miskin sudah selesai dengan perutnya, berarti dia mampu bergerak. Kasih dia pancing gitu. Itu kan. tadi saya bilang. Betul, Pak. Dan kalau itu memang kan sudah mungkin- mampu, mungkin itu- berikan dia perahu untuk akses pemodalan. BUMD kan juga bisa, BUMD juga kan bisa pemberdayaan itu. Pada akhirnya bisa, Pak. Kalau udah berjalan bagus. Iya kan? Ya. Itu jangka panjang. Pemodalnya lah itu nanti. Itu jangka panjang mungkin ya. Tapi memang berangkatnya harus dari pemberdayaan, Pak. Karena pelakunya kan kembali kepada masyarakat. Jadi harus diberdayakan. Memang menurut kita memang benar, Pak. Udah kasih kayak tadi modal-modal yang tadi Pak Surta. Tapi memang harus pelibatan masyarakatnya benar, Pak. Ya tadi saya bilang, jadi dimusdeskan lah tokoh masyarakat Ya, diundang. musdes, betul. Tokoh masyarakat itu kan ada tokoh agama, Iya. ya kan? Tokoh masyarakat di situ ada ya pendidikannya, ada jawaranya. Iya. Jadi saya pikir lengkap di situ kalau dimusdeskan. Iya. Yang jadi persoalan cemburu sosial kadang-kala ini kita ditunjuk-tunjuk saja, karena tadi kedekatan, ya kan? Saya jalan alhamdulillah sampai detik ini kita berjalan baik di desa, Pak. Jujur, desa saya desa IDT, desa impres tertinggal. Duh, zaman dulu. Iya, sebelum saya masuk. Sangat tertinggal. Sekarang kita infrastruktur udah bagus. Saya dapat piagam termasuk desa terbaik infrastruktur sebanten kan. Termasuk sekarang Posyandu aja Bapak saya lihat. Posyandu masih di rumah-rumah RT RW loh, Pak. Posyandu itu udah nggak pantas di rumah RT RW. Harusnya Posyandu itu udah punya balai Posyandu sendiri-sendiri. Seperti di perumahan-perumahan mewah kan dia punya pos RW jadi posyandu, jadi multifungsi, multiguna. Di masyarakat kita tuh masih saat ini masih. Nah ini kan harus dibenahi. Di saya alhamdulillah sudah setiap posyandu ada 8 posyandu kita siapkan. Posyandu. Caranya gimana? Kita minta kepada orang yang mampu dekat dia, kita dekati baik-baik. Izin Pak, kita sini dong bikin posyandu jangan sampai rumah RT RW. Diberikan. Bagaimana pendekatan? Seperti itu diantaranya. Baik Pak Lurah, Pak Abu, kawan-kawan ini yang hadir. Terima kasih nih informasi berkaitan sama-sama, Pak. badan usaha milik desa. Nanti kita akan edukasi terus berkaitan badan usaha milik desa ini, terutama ini informasi khususnya best practice tadi di desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini bisa menular ke seluruh provinsi Amin, di amin, amin. desa itu gitu kan. Nanti boleh tinjau barangkali ya. Siap. Kayaknya saya pengen Pak nanti hadir pengen main ke Karangasem, Pak ya. Desa Babakan Asem. Babakan Asem, Karangasem. Nah itu Pak Abu, terima kasih ilmu barangkali Sama-sama, Pak. ide. Nah ini Pak Abu ini kayaknya 34 provinsi sudah berkeliling. Sudah penting ya. Alhamdulillah sudah. Dulu kebetulan bareng-bareng kita. Bareng-bareng. Tandem, Pak. Tandem Ya. Di Bangka, di Riau, Sampai di Sumba, pulau-pulau kecil. di pulau-pulau kecil, di Natuna. Sampai ke Natuna, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa terinspirasi teman-teman di desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa, kemudian juga warga masyarakat desa untuk memajukan badan usaha milik desa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.